Lulang yang bisa sunat, yang menjawab wajib. Fakon kananyo dinanggu Aceh Darussalam. Tapi barangkali menyodi Medan yang anak hukum. Kan? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Kemudian penghormatan juga saya sampaikan kepada Direktur ISF dan panitia pelaksana. Insyaallah sampai dengan hari ini saya masih diberikan kesempatan sebagai fasilitator. Untuk itu sebelum materi ini saya sampaikan barangkali sekilas pintas tentang pendekatan tematik yang harus kita lakukan pada saat kita transferkan pengetahuan di depan peserta didik kita masing-masing. Ada baiknya saya minta sekitar 5 menit saja untuk kita berkenalan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, nama saya Khairuddin. Luntuan dilahirkan pada tahun 1965, tepatnya antara perbatasan Aceh Barat, Aceh Selatan, tepatnya di Kabupaten Nagan Raya. Kalau dulu lebih populer disebut dengan Jerman Barat, Jeram Aceh Barat. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan sehari-hari sekarang tinggal di Kota Johan Pahlawan, tepatnya di Desa Gampah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pernah studi pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Universitas Syekh Kuala Banda Aceh untuk S1-nya, kemudian program magister jurusan yang sama pada Universitas Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur. Itulah sekelumit studi saya, dan kehadiran saya pada hari ini bukanlah penceramah tunggal, yang dalam bahasa lain adalah orang yang serba tahu. Tetapi yang saya mau adalah bagaimana cooperative learning. Kita berbagi pengalaman kajian esensial kita. Baiklah kita catat dulu tentang kondisi paradigma pendidikan kita yang seharusnya itu harus dapat dipahami dengan baik oleh segenap rekan-rekan guru sebagai tenaga edukatif di sekolah masing-masing, yang harus dipahami dengan baik pada pihak pengambil kebijakan, dan yang harus dipahami dengan baik oleh komite sekolah, dalam tanda kutip masyarakat sekolah yang berada di lembaga pendidikan masing-masing. Paradigma pendidikan kita sekarang ini yang kita kenal dengan paradigma desentralisasi. Paradigma pendidikan kita disebut dengan desentralisasi. Kalau dulu disebut dengan sentralistik, kalau sekarang disebut dengan desentralisasi. Itulah cikal bakal adanya pembelajaran tematik yang seharusnya kita pahami dengan baik pada pertemuan kali ini. Pendekatan kita adalah disebut dengan desentralisasi, atau paradigma kita disebut dengan desentralisasi. Ditulis Bu supaya tahu. Kalau ditanya nanti barang yang desentralisasi, ya. Kalau dulu yang kita kenal dengan sentralistik, jadi saya sebutkan saja, barangkali kalau tidak ditulis tidak apa-apa, tapi desentralisasi perlu ditulis nanti. Kalau dulu sentralistik, maka semua kebijakan itu ada di Jakarta. Dalam bahasa lain khusus tentang pendidikan, mulai dari kurikulum, mulai dari dana, semuanya itu sumbernya adalah Jakarta. Kemudian yang kedua disebut dengan subordinasi, terpusatnya kekuasaan pada seseorang. Maka dulu kepala sekolah mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi itu ibarat raja kecil, raja yang sedang memerintah.
Jadi tidak boleh ada informasi yang berbagi. Kalau ada dana yang masuk, karena itu yang kirim bos, maka yang terima juga bos. Jadilah itu dana bos. Maka yang berfungsi hanya untuk bos. Itu tidak pernah diberitahu kepada rekan-rekan guru. Jadi disebut dengan subordinasi adalah terpusatnya kekuasaan hanya pada pengambil kebijakan. Sedangkan warga sekolah yang lain tidak pernah tahu untuk itu. Yang kedua adalah kita sebut dengan pengambilan keputusan terpusat. Jadi seakan-akan di sekolah itu tidak berhak keputusan ditentukan oleh warga belajar, tidak berhak ditentukan oleh rekan-rekan guru, tetapi ini berhak karena ini adalah keputusan pimpinan. Maka dulu luar biasa raja-raja kecil lahir di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan kita.